Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali. Tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengijazakan amalan untuk menumbangkan orang yang zolim kepada kita. Baik itu perbuatan dia menggunakan sihir, sandat maupun guna-guna, maupun orang tersebut sudah berbuat zolim kepada kita dari perbuatannya. Jadi bisa saja kita yang sering menjadi korbannya, kita bisa saja bersabar. Namun ketika kita membiarkan kezoliman tersebut terus saja, maka orang tersebut tidak akan pernah berhenti melakukan perbuatannya kepada kita. Pastinya di situ biasanya ketika kita tidak memiliki sebuah pengetahuan maupun ilmu cara bagaimana untuk supaya orang tersebut juga minimal merasakan apa yang sudah kita rasakan ataupun kita mengembalikan serangan tersebut, maka di situ orangnya tidak akan pernah berhenti berbuat kezaliman. Sehingga pentingnya kita memberi pelajaran kepadanya. Ingat, teknik maut ini merupakan teknik yang keras yang bisa saja berakibat fatal kepada si target. Bahkan teknik ini merupakan teknik yang terlarang. Karena apa? Daya gempur ilmunya sangat kuat sekali mempengaruhi kepada si target. Karena di situ kita menggunakan energi maut yang ada di batang tubuh setiap manusia. Jadi orang tersebut ketika terus berbuat zolim kepada kita, maka kita akan menggunakan energi maut yang ada di batang tubuh kita, sehingga orang tersebut di dalam kehidupannya itu selalu dihantui dengan maut ataupun kematian. Ingat, ini hanya sekedar peringatan kepada orang yang terus berbuat zalim, namun bukan bermaksud untuk supaya orang tersebut celaka. Namun di sini porsinya adalah, misal dia memukul Anda, dia pasti akan dipukul orang. Misal dia itu menyandat Anda, sandat tersebut akan langsung kembali kepada orangnya. Misal Anda dizolimi ataupun Anda termasuk orang yang dianiaya olehnya, paling tidak dia juga akan merasakan sama persis yang Anda rasakan. Jadi ketika Anda memilih untuk membiarkan hal itu, fine, tidak ada masalah. Namun di sini saya hanya memberikan ijazah ilmu bagaimana supaya orang tersebut minimal merasakan apa yang sudah kita rasakan karena perbuatan kezolimannya kepada kita. Jadi seperti itu penjelasan masalah ilmunya. Ilmu ini menggunakan kekuatan energi maut yang ada di batang tubuh kita. Lalu bagaimana penggunaan ilmunya? Dan langsung saja akan saya ijazahkan kepada sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Asalkan diri Anda di posisi yang benar, di posisi yang teraniaya, selalu dibuli, selalu direndahkan, maka saat inilah Anda mencoba untuk melawan dan memberikan peringatan kepada orang tersebut agar berhenti melakukan kezolimannya. Karena ketika Anda membiarkan, sama saja Anda membiarkan kezoliman di muka bumi ini. Baiklah, bagaimana cara lengkapnya? Pertama yang harus Anda lakukan, yaitu Anda membaca doanya terlebih dahulu. Yaitu dengan Anda bersuci,
Dan ketika Anda sudah siap, lakukanlah dengan duduk sila maupun berbaring. Baca doanya terus-menerus. Sambil di situ, sesekali Anda menyebut nama orang yang Anda maksudkan, yang sudah berbuat zalim kepada Anda. Menyebut namanya. Namun ketika Anda tidak mengetahui namanya, Anda cukup dengan hanya membayangkan wajah si target. Sambil memandang fotonya pun tidak jadi masalah. Lalu bagaimana ketika saya tidak mengetahui nama maupun wajah dari pelaku tersebut, Bang Simo? Tentunya di situ Anda niatkan secara batin seperti ini. Siapapun orangnya yang mencoba melukai saya, baik itu secara lahir maupun secara batin, maka di situ akan kembali kepada orang tersebut. Itu niat secara umum. Lalu doanya apa? Doanya adalah doa yang memang di situ menyeru energi maut. Doanya adalah kullu nafsin zaikatul maut. Ingat, kullu nafsin zaikatul maut. Jadi di situ kenapa bisa berfungsi? Kajiannya adalah seperti ini. Ketika kita mengingat akan kematian, ingat mati, pasti kita kan di kondisi bernuansa energi maut. Sedangkan nuansa energi maut inilah yang kita kirimkan kepada si target. Sehingga di dalam kehidupan dia, karena sudah dikirimi energi maut, yang terjadi adalah dia akan selalu dihantui dengan kematian. Dihantui dengan perasaan yang tidak tenang. Karena memang di situ dari perbuatannya sendiri. Lalu ada pertanyaan, bagaimana ketika orang tersebut itu ada pageran ataupun pemilik ilmu hitam atau dukun yang sakti atau apalah namanya. Bagaimana mengatasinya, Bang Simo? Simple. Ketika seseorang dihadapkan dengan sesuatu energi nuansa maut, maka orang tersebut akan lupa segalanya. Lupa bahwa dia punya ilmu. Ilmunya akan secara otomatis tercabut. Jadi ketika Anda tengah disangat ataupun sihir oleh seorang dukun ataupun spiritual, di situ cukup simpel sekali. Anda cukup baca doa maut tadi. Dengan Anda fokuskan mengarahkan energi itu kepada si target, maka di situ secara otomatis yang tidak hak di batang tubuhnya, kodam perewangan atau apalah namanya, itu akan secara otomatis lepas tercabut dari batang tubuhnya. Itu boleh saya menjaminnya. Karena kekuatan dahsyat dari al-maut, energi maut, itu sangat luar biasa sekali. Sebenarnya pengetahuan ilmu ini memang tergantung bagaimana kita memfungsikannya. Kalau biasanya, seringnya saya menggunakan keilmuan itu untuk mencabut segala macam jenis penyakit yang ada di batang tubuh seseorang. Itu yang sering saya gunakan. Hampir 99% saya menggunakan pengetahuan ilmu al-maut. Jadi silahkan diamalkan sebaik mungkin, asalkan Anda di posisi yang benar. Insya Allah orang yang berbuat zalim kepada Anda akan segera mendapatkan balasan yang setimpal seperti apa yang sudah Anda rasakan. Barakallah, semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ilmu ini, sahabatku semuanya bisa tinggalkan komentar. Dari saya Bang Simo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.